Oke, good morning ya. Ini review H4 3 warna ya. Selalu saya bilang syarat bolam bagus ya, saya sudah sebutkan ada 7 ya. Tapi ini ada beberapa hal yang tidak terpenuhi ya. Tidak terpenuhinya adalah tidak bisa diservis. Jadi syarat keempat tidak terpenuhi, tidak bisa diservis. Soal bayangan gelap, syarat kelima juga dia agak besar, tapi kita bisa mengakalinya ya, supaya hasilnya lebih oke. Makanya kenapa ada syarat-syarat tersebut dalam bentuk poin-poin ya. Seperti syarat ketiga adjustable dia terpenuhi. Syarat ketiga dengan syarat kelima itu ada saling hubungan. Nah, makanya kenapa bolam ini harus bisa di-adjust supaya bisa saling mendukung dari syarat yang saya buat ya. Syarat yang saya buat itu syarat ketiga adjustable, syarat kelima bayangan gelap tidak boleh terlalu gelap dan tidak boleh terlalu besar. Nah, kita bisa mengakalinya karena dia bayangan gelapnya besar ya, karena dia punya hidungnya ini gede ya, tuh gelap ya, gede. Makin gede makin jelek, makin gelap makin jelek, intinya itu. Tapi karena dia bisa di adjustable, jadi bisa terbantu lah, atau istilahnya bisa diminimalisir ya. Ya, makanya LED itu jangan beli yang fix focus. Kalau fix focus sebenarnya merugikan Anda ya, seperti Philips Ultinon Essential G2 atau keluarga Philips lah. Fix focus seperti mungkin DHP fix focus, F3 fix focus ya. Nah, ini itu bisa di-adjust, jadi dia tidak kena bayangan gelapnya ke atas langsung di arah jam 12. Karena kenapa? Reflektor atas ini bagian paling penting. Ya, reflektor atas ini bagian paling penting. Bagian paling penting tidak boleh terkena bayangan gelap. Minimal bayangan gelapnya makin bagus. Kenapa? Output di tengah makin padat. Nah, makanya ini geser ke sini. Jadi supaya tidak kena bagian paling penting. Ya, kelihatan ya di video tuh ada gelap di situ. Nah, misalnya kalau gelapnya di sini dapatnya ya di tengah, rugi. Nah, kita geser sedikit ke sini. Gitu ya. Makanya kenapa bolam harus bisa adjustable ya. Nah, pembentukan cut off itu dibentuk oleh mangkok. Mangkoknya itu sebenarnya harus horizontal. Ya, horizontal kalau mangkok. Nah, mangkok horizontal itu makanya ada namanya istilah kalibrasi. Barang sebelum dikirim kita kalibrasi dulu, bro. Ya, seperti itu. Ya, jadi syarat bolam bagus bukan hanya watt dan lux-nya saja yang gede. Banyak orang yang mencari bolam terang. Saya juga tahu, saya juga mau jual yang terang. Tapi terangnya itu bukan salah satu faktor aja gitu loh. Ada bohlam yang nggak terang tapi bisa di adjustable. Mungkin outputnya bisa mengalahkan yang terang tersebut. Kenapa? Karena bohlam terang, kita lihat ke reflektornya terang, tapi dia tidak bisa memantulkan ke jalan. Tidak bisa padat di jalan. Tujuan kita pasang ini sebenarnya kan untuk lebih terang, bener nggak? Lebih terang dari sisi kita yang mengemudi. Bukan lebih terang dari sisi lawan arah, bukan. Tapi kita mengemudi, sinarnya lebih padat di jalan. Ya, seperti itu. Jadi ada beberapa faktor yang perlu dibuat syarat. Makanya saya membuat 7 syarat ya. 1, watt dan lux-nya gede. Levelnya dia 30 watt. 3500 lux maksimum. Kedua, syarat kedua dia harus stabil. Ketiga, adjustable tadi. Keempat, serviceable, tidak bisa. Bolam ini rusak buang. Semua bolam tipe ini rusak buang. Bolam-bolam yang menggunakan chip CSP kalau rusak buang. Ya. Nah, faktor rusak itu apa? Saya mau jelaskan. Ya, pemasangan bohlam ini adalah Anda masang dulu ininya. Klipnya kakinya Anda pasang dulu, terus klipin, pasang karet. Pasang karet baru pasang bolamnya. Jadi kipas harus di belakang karet. LED ini bisa rusak, bro. Ya, umurnya nggak bakal panjang juga kalau dia terlalu panas, overheat istilahnya. LED ini panas. Nah, makanya Anda harus pendinginannya benar.
Ya, karena Indonesia negara tropis, Jakarta, kota-kota besar, Surabaya, Medan, Semarang, ya, daerah macet bro, nggak ada yang nggak macet, ya. Macet waktu malam hari menyebabkan mesin panas. Mesin panas dia ada kipas angin. Kipas angin itu tujuannya adalah untuk mendinginkan dia punya LED. Nah, makanya cara pakai harus benar. Kalau macet saran saya matikan lampunya, matikan lampunya. Kalau Anda jalan, Anda nyalakan lagi. Itu lebih mempengaruhi lifetime, mempengaruhi umur pakai. Ya. Karena dia tidak bisa diservis, rusak, buang. Nah, saya beritahu cara pakainya. Kalau macet mendingan matikan. Nah, syarat keempat ini soal serviceable dia tidak bisa, saya jelaskan cara pakai, macet matikan. Ada hubungan dengan syarat ketujuh yang sedang kita matangkan adalah soal pendinginan. LED ini butuh pendinginan. Nah, Anda harus lihat karetnya ini ya. Jangan sampai karetnya ini menutupi dia punya heatsink. Contohnya, karet yang menutupi heatsink itu apa? Yang pernah saya pasang Nissan Evalia, bro. Nissan Evalia dia punya karetnya menutupi heatsink, kalau bisa ganti punya Toyota. Ya, sebenarnya ini LED sudah bagus, bro. Heatsinknya dipasang di karet Avanza gitu ya, dia kelihatan tuh heatsinknya. Kalau ini heatsink ini mendem karena karet terlalu tebal, lebih baik ganti karetnya. Tapi heatsink ini juga sudah tinggi. Maksud saya tinggi adalah di karet-karet mobil yang normal heatsinknya kelihatan. Jadi angin niup, angin tersebut bisa keluar dari pinggir. Kalau heatsink itu pendek, mendem, angin niup ke sini, karena ininya ketutup, ininya juga ke depan ketutup, mentok. Jadi Anda sama dengan membunuh LED. Ya, paham? Membunuh LED. Jadi kipas itu berputar, anginnya tidak keluar karena tertutup oleh karet, dibungkus oleh karet. Bagaimana anginnya bisa keluar? Jadi saya juga sedang mencari LED yang heatsinknya, atau saya request ke pabrik heatsinknya yang makin besar, makin lebar, makin tinggi sebenarnya. Makin heatsink makin bagus, kipas makin gede, makin bagus, makin lifetime makin panjang. Ya, seperti itu. Jadi ini masih boleh dibilang toleransinya gede sekali. Memang kalau kepanasan dia akan mati. Angin niup masih bisa keluar dari pinggir. Tapi kalau yang heatsinknya pendek, tidak ada sirip-siripnya, angin tiup, buntu bro. Ya, kalau ini karetnya terlalu ini buntu. Nah, ini karet yang mentok aja dia masih bisa segini. Jadi ini istilahnya boleh dibilang aman ini LED. Tapi memang ada mobil yang karetnya parah. Ya, Nissan Evalia tuh ya. Parah, tertutup sekali. Jadi angin niup, kipas niup, buntu, mentok. Jadi sama dengan LED tidak pakai kipas angin karena nyawa LED ini di kipas angin. Ya, seperti itu. Jadi buat Anda yang takut karena tidak bisa diservis, siapkan karetlah yang bagus seperti ini. Karet ini adalah buatan Stanley atau Koito, ya. Saya rasa cukup review mengenai syarat keempat. Kelima, bayangan gelap dia memang besar tapi bisa dikompensasi oleh syarat ketiga dengan adjustable. Syarat keempat tidak bisa serviceable tapi Anda bisa mengkompensasi dengan cara pakai yang benar, ya. Kipasnya juga dia sudah bagus, pendinginannya, cuman yang namanya LED pasti saja ada masalah, ya. Mati ini itu pasti ada problem. Syarat kelima adalah bayangan gelap, tadi saya sudah sebutkan, berhubungan dengan syarat ketiga bisa di cover. Syarat keenam tidak storing, iya betul tidak storing. Soal syarat ketujuh adalah pendinginan, ya. 3 warna, putih, kuning. Banyak yang bertanya juga, Pak bisa error nggak? Bisa, saya ngomong apa adanya. Pak bisa rusak nggak? Bisa, ya. Kalau Anda mau heavy duty, beli Cree. Saya jujur ngomong apa adanya, Cree belum pernah ada yang istilahnya defect, ya. Kalau yang chip-chip begini memang CSP, ya Anda susah berbicara, ya. Makanya kalau untuk Anda yang mau heavy duty pakai Cree, ya. Error pasti ada karena bisa saja tidak sama. Nah, ini warnanya putih,
putih kuning kuning ya. Pertama kali putih, putih kuning, kuning. Warnanya akan merupakan satu siklus. Putih, putih kuning, kuning. Bagaimana cara mau mengubah warna adalah dengan mematikan saklar lampu, kemudian menyalakan lagi. Kasih jeda 1-2 detik. Jadi kalau Anda sudah nyala nih warna putih, Anda mau ganti warna, Anda matikan switch lampu Anda 1-2 detik, baru nyalakan kembali, dia akan berubah modenya. Itulah cara pakai yang benar. Ya, matikan, nyalakan lagi 1-2 detik, matikan, nyalakan lagi 1-2 detik, dia akan siklusnya berubah. Warnanya pertama kali putih akan berubah menjadi putih kuning, akan berubah menjadi kuning. Jadi satu siklus. Nah, apa yang terjadi jika suatu saat Anda mencoba mau mengganti warna dan satu LED tidak ganti misalnya warnanya. Yang ini pada saat ini saat nyala warna putih. Tiba-tiba Anda mau mengganti warna, Anda matikan, Anda nyalakan. Yang ini sudah berubah warna menjadi putih kuning. Yang ini belum berubah warna, masih tetap warna putih. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah Anda matikan total lampunya, Anda reset 3 menit, kemudian nyalakan lagi. Mestinya normal. Bukan Anda matikan, Anda nyalakan, Anda matikan, Anda nyalakan. Karena kalau mati nyalakan terus, warna lampu tak bakal sama karena saling kejar-kejaran, masing-masing mempunyai siklus sendiri. Ini putih, putih kuning, ini kuning. Ini putih, putih kuning, kuning. Yang ini kalau sudah berubah jadi putih kuning, yang ini masih putih, ya tentu Anda matikan, Anda nyalakan lagi, si ini udah putih kuning, dia akan berubah ke kuning. Yang ini baru warna putih, dia baru akan berubah ke putih kuning. Jadi saling kejar-kejaran, tidak bakal ketemu. Solusinya bukan begitu. Jadi kalau terjadi error, warna tidak sama, Anda matikan, Anda reset 3 menit paling lama, Anda nyalakan, normal. Itu ya, seperti itu. Jadi kemungkinan error ada, saya ngomong apa adanya, to the point, namanya berubah warna. Buat Anda yang tidak bisa menerima error itu, lebih baik mendingan beli yang warna putih saja. Tapi masing-masing LED mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelebihan LED ini adalah buat Anda yang tidak mempunyai fog lamp. Contohnya Anda beli Avanza tipe E atau tipe transformer transmover yang tidak ada fog lamp, ya Anda kalau mau buat hujan kabut headlamp ya Anda pakai ini. Tapi kalau Anda yang punya fog lamp, saya sih lebih rekomendasi Anda pakai Cree. Kalau Anda takut kabut ya Anda beli fog lampnya baru yang 3 warna, seperti itu. Ya, jadi masing-masing LED mempunyai kelemahan kelebihan. Kalau ini sudah mempunyai 3 buah fungsi, hujan kabut bisa. Tapi kalau Cree kan hanya sebatas 5500 Kelvin, hanya sebatas hujan. Kalau kabut dibantu oleh fog lamp ya. Jadi masing-masing mempunyai kelebihan. Kalau Anda beli headlamp Cree, fog lamp GL3, Anda mesti keluar uang 2 kali. Tapi sedangkan ini hanya keluar uang 1 kali yang bisa dipakai all weather. Seperti itu ya. Level wattnya 30 watt, 3500 lux maksimum ya. Putih, kuning, bayangannya chip putih di bawah, cut off lebih bagus dibandingkan kuningnya. Ini bisa dilepas, bisa dibalik bro ya, buat supaya kuningnya lebih bagus, cut off-nya bisa. Untuk yang seperti itu silakan lihat di review saya sebelumnya. Intinya bisa kita balik ya. Barang sebelum dikirim kita kalibrasi, ini ada yang perlu dipapas, kita akan papas ya. Double Cooper PCB, pendinginan dari Cooper ya. Heatsinknya juga sudah lumayan gede, tapi kita sedang request yang lebih gede ya. Warnanya adalah bodinya warna merah, putih, putih kuning, kuning ya. Siklusnya adalah satu buah siklus seperti itu. Lampu jauhnya adalah tetap warna putih ya. Jadi bisa putih, putih kuning, kuning, satu siklus ya. Ini juga sama, putih, putih kuning, kuning ya. Putih, putih, putih kuning, kuning, satu siklus. Pada saat warna kuning Anda high beam tetap warna putih. Waktu pada saat warna putih kuning Anda high beam tetap warna putih ya. Seperti itu. Jadi putihnya adalah high beam, yang bisa berubah warna adalah low beam ya. Low beam bisa berubah warna, waktu high beam cuma satu warna, warna putih saja. Jadi 3 warna, lampu dekat, lampu jauh tetap warna putih. Pemasangan tinggal colok ya, tanpa perlu ada kabel-kabel relay set. Ini sudah dirajut ya, pakai nilon, driverless, tinggal colok, simple sekali. Perhatikan ya cara pasang karet. Soalnya soal untuk pendinginan ini penting bro ya.
karet. Kalau bisa Anda ganti karet yang punya Toyota Avanza, kalau Anda punya Nissan Evalia yang karetnya benar-benar menutup heatsink ya. Cara pakai juga harus benar ya. Kalau mau mengganti mode, matikan, tunggu 1-2 detik, nyalakan kembali. Sama dengan high beam. High beam juga tidak boleh kasar. High beam tidak boleh kasar, kenapa? Karena akan error. Error dia akan shutdown. Karena si driver akan membaca setrum nggak stabil, dia akan shutdown. Ya, nggak masalah. Shutdown itu dia bukan mati, bukan rusak, tapi dia mati. Anda matikan, nyalakan lagi, dia akan normal. Seperti itu ya. Jadi ada ketentuan cara pakainya. Jadi high beam tidak boleh kasar. High beam yang kasar satu kali bisa 1 detik bisa narik 10 kali high beam tok 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 gitu ya, dia akan error ya. Jadi high beam 1 detik maksimum 2 kali lah. Oke. Kalau high beam kasar kemungkinan dia akan error, dia akan mati. Mati, dia akan shutdown. Shutdown Anda matikan saklar lampunya, Anda nyalakan lagi, dia normal kembali. Dia akan reset namanya. Ya. Jadi ada ketentuan cara pakai. Jadi saya sudah jabarkan cara pakainya. Cara mengganti mode, matikan 1-2 detik, nyalakan lagi, jangan terlalu cepat ya, seperti itu. Jika terjadi error adalah Anda matikan total, reset 3 menit, nyalakan kembali, dia akan normal. Untuk high beam juga jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat dia akan error, dia akan mati, mematikan diri, reset, nyalakan lagi, dia normal. Wah Pak, ribet dong Pak begitu ya. Kalau ribet, satu warna aja, tipe Cree, karena saya orangnya santai-santai saja. Jadi kalau ribet ya beli satu warna aja. Tapi kan saya sudah jelaskan di awal masing-masing kelemahan kelebihannya ya. 3 warna untuk Anda yang nggag punya fog lamp atau Anda mau cuma budgetnya ngepas, ya beli satu warna aja, tapi bisa all weather di headlamp. Tapi kalau Anda budgetnya saya lebih rekomendasi headlamp itu pakai Cree. Kenapa? Karena lebih heavy duty, lebih bisa diajak kerja berat. Fog lampnya baru GL3 ya. Kenapa fog lamp saya lebih rekomendasi GL3? Satu, karena dia tidak dipasang di ruang mesin. Ruangan mesin itu panas bro ya. LED ini butuh pendinginan. LED ini panas karena ini high power LED, 32 watt realnya sebenarnya. Tapi saya selalu ngomong cuma 30 watt. 32 watt bro ya. 32 watt itu panasnya ekstrim ya. Ruangan mesin panas ya. Jadi cara pakai yang benar adalah kalau macet matikan, jalan nyalakan, boleh ya. Mau ganti warna kasih jeda 1-2 detik. Mau high beam tidak boleh kasar ya. Kalau kasar dia akan error ya, seperti itu. Di ruangan mesin panas, LED ini panas, chip-chip CSP temperatur kerjanya kurang tinggi, kalau Cree tinggi gitu ya. Jadi harus ada cara pakai yang benar supaya lifetime-nya panjang. Saya cuma mendeskripsikan cara pakai gitu ya. Jadi jangan sampai salah paham. LED ini tetap bagus, high quality, cuma kita jabarkan cara pakainya ya, karena masih banyak orang yang belum paham ya. Ada yang bertanya ke saya juga, Pak, cara pakainya bagaimana? Ya itu nih saya bikin videonya cara pakainya, sekalian kita mereview orderan ya. Jadi mereview orderan sekalian kita review cara pakainya ya. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai tidak mematuhi, karena ini untuk kebaikan Anda juga ya, supaya lifetime-nya panjang. Memang ada garansi, cuma ya itu lifetime kan lebih penting ya, lebih penting. Jadi saya berharap bisa 2-3 tahun pakai gitu ya. Cara pakai benar mestinya aman ya. Oke, cukup. Terima kasih. Anda mau order LED ini, Anda bisa order di Bukalapak, Juragan Lampu, Shopee, F3 Motor Lighting, itu reseller saya. Tokopedia Anda bisa order di reseller Juragan Lampu, itu reseller saya mengelola, atau Anda bisa order di Juragan Lampu Jungki Wenas. Anda mau transfer langsung silakan WhatsApp saya 0898 269 3838, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Ya, terima kasih.